Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi Pak, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke. Untuk hari ini Bapak akan mengcoaching rekan sejawat ya Pak ya? Betul, mengcoaching Ibu Nur. Jadi di sini saya akan sedikit mendiskusikan kepada Bapak mengenai rubrik penilaian dan kompetensi intinya. Untuk yang pertama, pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati, dan pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Misalnya seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu yang kedua, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan yang ketiga, saya akan mendengarkan jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti disampaikan. Lalu yang terakhir, jangan lupa harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Seperti itu mungkin Pak rubrik penilaiannya ya Pak ya. Oke, Ibu. Oke, untuk berikutnya saya akan sedikit mengajukan pertanyaan pada saat pra-observasi ini. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke, terima kasih Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Di antara ketiganya itu, mana yang akan lebih dispesifikkan atau dikembangkan pada saat dilakukan observasi? Yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa, Pak? Indikator kecapaiannya adalah coach dapat menyampaikan permasalahan dan menyampaikan solusi atas pernyataan tersebut. Baik, silakan boleh mulai sekarang untuk coachingnya pada Ibu Nur, rekan sejawat. Saya akan mengamati antara coach dan coaching. Oke, terima kasih Bu Afrida atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nur. Waalaikumsalam. Gimana, baik? Selamat pagi. Sehat selalu Pak. Sehat ya, mudah-mudahan hari ini tetap sehat terus ya. Sehat dan semangat. Iya. Oke Bu Nur, apa yang ingin diobrolkan nih hari ini? Aduh, saya ada masalah nih Pak, sedikit nih Pak. Masalah ya. Memang setiap Pasti ada masalah ada ya. masalah. Coba ceritakan apa masalahnya. Saya itu ada masalah Pak. Jadi kalau anak-anak, saya ngajar kelas 4 Pak. Jadi ketika anak belajar berkelompok, itu tidak semuanya bisa berkolaborasi gitu. Ada anak yang masih cuek-cuek aja gitu. Biarin yang lainnya berkelompok gitu, saya sendiri aja gitu ya. Terus pada saat presentasi anak juga ada yang belum percaya diri. Jadi yang presentasi itu terus gitu Pak. Jadi kolaboratifnya belum tercapai semua gitu. Terus anak kepercayaan dirinya juga, beberapa anak ada yang belum muncul begitu Pak. Iya, banyak sekali ya permasalahannya ya. Banyak banget ya. Jadi masalah hari ini adalah Ibu pada saat proses pembelajaran itu, yang pertama ada anak yang ya, belajar sendiri, gitu. Ada yang siswanya belum percaya diri. Nah, hal-hal itu bagaimana nih Bu Nur agar permasalahan itu dari mana untuk mengetahui bahwa anak itu tidak percaya diri atau sendiri aja. Kira-kira Bu Nur, menurut Bu Nur apa nih? Kira-kira. Kalau saya sih apa ya, anak-anak itu mungkin perlu berkolaborasi dengan yang lain juga ya Pak ya. Anak-anak itu bisa bergantian kelompoknya gitu ya, atau diberikanlah motivasi gitu, diberikan motivasi pada siswa itu supaya siswa itu mempunyai kesempatan yang sama gitu.
untuk dapat mempresentasikan, diberikan kepercayaan penuh lah begitu Pak. Ya, selain motivasi, kepercayaan penuh, apalagi kira-kira menurut Bu Nur yang harus diketahui supaya anak bisa berkolaborasi gitu ya. Ibu bagus ya, tadi sudah bisa mengembangkan dari permasalahan Ibu ya. Kalau dilihat dari skala ya, dari progres pembelajaran Ibu yang itu dari 1 sampai 10 skalanya itu apa? Berapa itu? Sekitar 6 sampai 7 lah Pak. 6 sampai 7. Nanti kedepannya mau skala berapa? Ya pengennya maksimal Pak 10 gitu. Luar biasa sekali ya. Oke Ibu, dari itu rencana agar tadi permasalahan Ibu itu dapat dilaksanakan, rencana aksinya itu kapan akan dilaksanakan? Yang pastinya secepat mungkin Pak. Jadi nanti kalau misalnya ada pembelajaran kelompok, nah yang tadi saya sebutkan itu solusinya itu akan saya terapkan secepat mungkin pastinya. Rencananya tuh lebih ini seperti apa Bu? Rencananya saya akan buat per kelompok dengan variatif, jadi bukan kelompok yang itu-itu saja. Kebetulan saya buat kelompok itu sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila gitu. Kelompok 1 berakhlak mulia, kelompok 2 gotong royong gitu. Nah mungkin nanti yang berakhlak mulia ini bisa saya pecah 2 nih, misalnya diganti dengan 5 orang misalnya, atau 4 orang dari kelompok berakhlak mulia digabung dengan 4 orang dari kelompok gotong royong gitu, supaya variatif, mereka berkelompok bukan hanya dengan itu saja teman mereka, seperti itu Pak. Jadi akan penerapan berkelompok sesuai dengan. Nah, dalam penerapan berkelompok tersebut, kalau gitu, menurut Ibu permasalahan Ibu sudah Iya. Saya sudah mendapatkan kok solusi dari saya sendiri Pak, begitu. Oke, sangat super sekali. Nah, ini yang terakhir Bu ya. Siapa saja yang akan Ibu, agar ini kan nanti ke depannya atau minggu depan melaksanakan, siapa saja yang akan mengingatkan Ibu dalam perencanaan tersebut? Yang pastinya nanti saya akan berkolaborasi dengan tentunya peserta didik ya, anak-anak gitu. Secara mereka itu objek pembelajaran saya gitu kan. Nah, dengan peserta didik, dengan siswa tentunya, nah juga dengan rekan guru yang lain, itu pasti penting sekali untuk berkolaborasi, karena kelas 4 ini kan ada guru mapal yang lain kan, ada guru olahraga, ada guru agama gitu. Jadi itu saya rasa saya akan berkolaborasi dengan mereka gitu Pak. Ya, akan melakukan kolaborasi dengan yang lainnya ya. Ya, dengan yang lainnya selain peserta didik ya. Selain peserta didik, ada nggak yang bisa mengingatkan? Seperti tadi guru mapal ya. Terus kepala sekolah juga perlu tahu dong ya Pak ya. Jadi kita perlu berkolaborasi juga dengan kepala sekolah gitu Pak. Oke, terima kasih karena waktunya juga terbatas ya Bu Nur. Baik, ya. Bapak. Saya pengen nanti lihat di depan ya cerita Bu Nur perkembangannya. Baik. Ya. Siap Bapak, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, gimana coaching hari ini Pak? Lancar? Lancar Bu, luar biasa Bu, lancar sekali. Alhamdulillah. Saya nggak lancar Bu. Saya akan sedikit memberikan pertanyaan lagi pas ke observasi apa ya? Iya itu. Untuk pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching tersebut terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, terima kasih Ibu, pertanyaannya luar biasa. Indikator kecapaiannya adalah Koci sudah menerapkan alur Tirta ya, ada tujuannya, ada identifikasinya, ada rencana aksinya, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Oke, baik. Yang kedua, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang dikembangkan adalah alur Tirta ya Bu, karena memang dengan alur Tirta ini kita dapat mengetahui permasalahan Koci, dan Koci sendiri akan menjawab permasalahan. Namun memang alur Tirta ini harus kita kembangkan terus ya, secara berkesinambungan. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Semoga nanti kedepannya untuk mengcoaching rekan sejawatnya lagi semakin lebih mantap ya Pak ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum Bu Afrida. Waalaikumsalam Ibu Nur. Baik Bu Afrida, sebelum melaksanakan coaching nih ya, nanti saya akan mengamati Bu Afrida coachingnya ya. Apakah nanti akan sesuai dengan rubrik penilaian coaching saya atau tidak ya. Jadi nanti yang akan saya tanyakan adalah apakah coaching ini sudah sesuai dengan alur deadline-nya atau belum. Lalu apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya, sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Lalu saya juga akan mendengarkan jawaban-jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti disampaikan ya. Jadi jangan lupa nih, harus dengan prinsip coaching ya, harus ada kemitraan, harus ada proses kreatifnya, dan juga harus memaksimalkan potensi. Baik Bu Afrida, apakah sudah siap? Sudah Bu. Nah, oke. Nah, nanti saya akan bertanya dulu ya sama Bu Afrida ya, kompetensi apa sih nanti yang akan dikembangkan pada proses coaching ini? Kompetensi yang akan ingin dikembangkan itu yang pasti adalah kompetensi inti coaching ya Bu ya. Ada kehadiran penuh, lalu ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu. Nah, di antara ketiganya nih, mana sih yang lebih spesifik yang akan dikembangkan melalui observasi ini? Kalau kompetensi yang lebih spesifiknya mungkin mendengarkan aktif ya Bu ya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik. Nah, kalau indikator ketercapaiannya apa saja? Saya ingin yang coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan coach itu tahu cara menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan mengetahui cara atau langkah-langkahnya. Baik Bu Afrida, silahkan selamat melaksanakan coaching dengan Pak Surya ya. Baik, terima kasih. Enggak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Sehat, alhamdulillah baik. Oke. Baik, kita sedikit berdiskusi sebentar ya Bu ya, Pak ya. Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari diskusi hari ini? Yang saya harapkan adalah mempunyai gambaran tentang permasalahan yang saya hadapi. Baik, memang permasalahannya apa aja gitu Pak? Begini Bu, saya tuh merasa masih bingung ya terhadap program saya di sekolah, terutama di kelas. Itu yaitu programnya kelas bersih, nyaman, dan penghijauan di sekolah. Itu masih bingung. Oke, jadi tentang program ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau misalnya kita coba memahami lebih dalam situasinya itu, menurut Bapak kira-kira apa yang menyebabkan program tersebut kurang terlaksanakan? Sepertinya program ini berat karena saya harus melakukan apa gitu ya. Apakah saya harus berkoordinasi dengan sekolah gitu, atau harus berkoordinasi dengan guru, atau berkolaborasi dengan murid, atau bahkan dengan orang tua murid gitu untuk program saya gitu. Oke. Kira-kira apa yang Bapak perhatikan terkait dari program-program tersebut, program sekolahnya Pak, kira-kira yang bagaimana si program itu belum tersampaikan, belum terlaksanakan? Ya, karena tadi Bu, saya belum mengetahui bagaimana pelaksanaan awalnya.
agar program ini berjalan, karena program ini kan bukan, menurut saya bukan program yang sebentar tapi jangka panjang dan berkesinambungan, sehingga saya harus perlu mendiskusikan gitu dengan siapa gitu, apakah bisa jadi dengan murid ya Bu ya, atau dengan kepala sekolah gitu, atau dengan tadi saya katakan dengan orang tua murid tentang program agar berjalan dengan lancar dan baik gitu, tentang program kebersihan kelas dan penghijauan di sekolah. Berarti kira-kira dari program itu apa aja tuh yang belum tercapai? Jadi semuanya belum tercapai Bu ya. Ya. Jadi saya tuh masih bingung langkah awalnya itu tadi. Kira-kira untuk mengatasi tantangan apa yang akan Bapak rencanakan? Nah, saya rencanakan yang pertama itu adalah saya koordinasi atau diskusi dengan kepala sekolah bahwa saya punya program ke depannya. Terus yang kedua, karena ada guru mapel yang mapel pelajaran, maka saya juga berkolaborasi dengan beliau serta dengan guru-guru kelas, karena kan ini programnya satu lingkungan sekolah ya, tapi memang ada kelas saya sendiri sebagai modelnya, kira-kira seperti itu. Jadi berkolaborasi apa ya? Kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Menarik sekali. Kalau apa ya? Gimana cara langkah awal mulai untuk berkolaborasinya itu bagaimana Pak? Kalau yang saya ingin rencanakan gitu Bu, caranya itu adalah diskusi ya, diskusi baik secara ketika ada komunitas belajar atau diskusi ketika saya bertemu langsung dengan kepala sekolah, atau nanti kalau misalnya ada grup dengan wali murid, nanti saya coba ngobrolkan di grup WhatsApp, cara-caranya itu ya Bu ya. Oke, menarik sekali, bagus Pak. Selain dari diskusi dan menghubungi wali murid, kira-kira ada cara lain nggak Pak untuk melaksanakan langkah tersebut? Mungkin ini ya Pak, sosialisasi ketika upacara bendera kan, saya misalnya di untuk pembinaan bisa sosialisasi bahwa saya punya program, mungkin ya bisa jadi seperti itu ya Bu. Oke, bagus tuh Pak, sudah mencari solusi sendiri apa ya? Oke, jadi untuk langkah pertama yang akan Bapak ambil tuh apa dari semua langkah yang barusan Bapak sebutkan? Yang pertama adalah diskusi dengan kepala sekolah, dengan guru mapel, dengan guru wali kelas yang lain, dan mensosialisasikan pada satu rencana. Mungkin itu langkah-langkah yang akan saya ambil. Oke, kapan rencana Bapak untuk memulainya? Oh ya, mungkin rencananya minggu depan ya. Nah, minggu depan nanti kan ada hari Senin ya. Kita sebelumnya nanti berbicara dengan kepala sekolah. Minggu depan lah, minggu depan. Baik. Lebih cepat lebih baik ya Pak ya? Iya, betul. Gimana cara Bapak mengukur apakah langkah ini efektif? Efektif nantinya mengukurnya adalah adanya tindakan dari program yang saya berikan kepada misal kelas saya sendiri, ada pendidikan kebersihan itu untuk diukur. Jadi ada perilaku siswa bertanggung jawab untuk melaksanakan kebersihan di salah satu mengukur programnya. Kalau misalnya apakah nanti ada perbandingan untuk mengukurnya apakah efektif gitu? Jadi pada saat di kelas tuh kira-kira siswa udah mulai melaksanakan program nih. Kemudian cara Bapak mengukurnya jika sudah terlaksana bagaimana Pak? Mengukurnya yaitu memberikan jurnal kepada peserta didik. Apakah misalnya program yang saya lakukan itu yang melaksanakan tidak? Atau nanti ada koordinasi dari teman-temannya untuk saling mengingatkan tentang tanggung jawab. Kira-kira itu. Kalau jurnalnya bentuknya apa Pak? Jurnalnya bisa saja bentuknya adalah refleksi diri tentang program yang saya gagas di kelas terutama. Baik. Apakah ada orang lain yang bisa membantu Bapak? Karena kan pasti harus ada kolaborasi, diajak
beberapa orang untuk diajak kolaborasi gitu kan dalam rencana aksinya. Nah, kira-kira siapa saja yang akan membantu kolaborasi program tersebut? Yang akan membantu mengikatkan saya terhadap program saya, yang pertama bisa jadi murid, karena yang dilakukan pertama dari kelas. Yang kedua bisa guru mata pelajaran, dan kepala sekolah mungkin ya sebagai fasilitator. Itu mungkin yang bisa meningkatkan saya tentang program-program yang saya akan kembangkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah mau berbagi. Insya Allah nanti kita ketemu lagi setelah Bapak melaksanakan rencana aksinya minggu depan. Iya. Terima kasih atas masukannya, sharingnya. Iya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Afrida, bagaimana tadi coachingnya lancar? Alhamdulillah lancar Bu, emang sedikit deg-degan mungkin ya Bu ya, agak ngeblank jadinya tadi sedikit. Alhamdulillah ya, sudah lega nih. Apa sih yang sudah didapatkan tadi pada saat coaching? Yang pada saat coaching barusan yang sudah saya dapatkan, Indikator ketercapaiannya apa nih? indikatornya itu saya sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana alur tirta itu ada ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian pertanyaannya sudah bersifat dua arah antara coach dengan coachi, lalu menggali coachi untuk menggali masalahnya sendiri. Baik Bu Afrida, kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan tadi berdasarkan hasil coaching tadi? Kompetensi yang ingin dicapai, yang ingin dikembangkan lah gitu. Oke. Yang ingin dikembangkan yang pasti mendalami alur tirta ya Bu ya. Yang pertama itu mendalami alur tirta, kemudian untuk lebih melakukan coaching dengan lebih baik lagi, lalu agar coaching kedepannya itu lebih baik lagi. Itu aja mungkin Ibu. Baik Bu Afrida, sudah bagus ya tadi coachingnya ya, kompetensinya. Mudah-mudahan nanti bisa coaching dengan rekan yang lainnya ya, bukan hanya Pak Surya saja. Baik, sukses untuk Bu Afrida. Baik, sukses juga untuk Pak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi juga, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat Pak. Iya, terima kasih Bu Nur. Bu Nur saya akan melakukan pengamatan terhadap coaching yang Ibu lakukan nanti. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Yang kedua, memberikan pertanyaan berbobot atau sesuai dengan kata kunci yang disampaikan. Yang ketiga, saya akan mendengarkan jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti disampaikan. Dan yang terakhir, jangan lupa harus sesuai dengan prinsip coaching ya. Siapa? Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Hal apa yang saya akan tanyakan nanti kompetensinya. Yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini. Jadi prinsip coaching itu kan ada 3 ya Pak ya. Jadi ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Paling itu sih yang kompetensi yang ingin saya sampaikan gitu. Oke. Ingin capai. Iya. Dari ketiganya mana yang lebih spesifik yang akan dikembangkan atau dilakukan observasi? Yang pasti sih yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Indikator pencapaian seperti apa? Indikator pencapaiannya yang pasti saya mendapatkan solusi dari permasalahan gitu Pak. Oke Bu Nur, nanti silahkan saya observasi ya. Siap Bapak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Afrida. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu, tapi ini ada sedikit kepikiran mengenai pembelajaran Bu, pusing jadinya. Duh,
kelas. Ada apa sih? Ada apa nih Bu Afrida? Boleh curhat-curhat, kita diskusi. Ya, jadi tuh di kelas tuh saya itu tuh ada permasalahan dengan kompetensi siswa. Jadi tuh saya sudah mulai menggunakan pembelajaran berbasis game. Jadi ada gamenya, ada pokoknya tuh setiap pembelajaran pada saat formatifnya itu anak tuh sangat menyenangkan gitu Bu. Jadi aktif banget, dan biasanya tuh pada saat siang hari yang seharusnya biasanya siswa tidur karena jam rawan tuh di setelah zuhur ya Bu ya. Ya itu, tapi saya udah jarang banget ngelihat anak tidur gitu. Jadi pada antusias semua gitu, karena di yang pernah saya coba itu kayak seperti bermain stand to stand, berkeliling anak itu, kemudian game estafet, lalu ada juga game dinamika, kemudian ada juga presentasi yang membuat hasil karya, di mana hasil karyanya itu murid-murid terlihat sangat antusias, senang banget, dan bahkan ada murid yang tiba-tiba nyeletuk ke saya, Bu, saya senang banget belajar sama Ibu. Itu kan suatu kebanggaan Ibu ya, seperti itu. Nah, tapi anehnya tuh hasil nilai ujian sumatifnya, penilaian sumatif mereka itu tetap di bawah KKTP Bu. Jadi kan KKTP di kelas 10 itu 73 ya Bu ya. Bahkan nilai 6 atau 5 aja itu jarang banget siswa nyampe ke situ gitu. Jadi kan Jisamsu gitu. 2, 3, 4 gitu. Seperti itu Bu. Jadi pingin apa ya, harapannya tuh pingin dapat solusi lah dari diskusi kita hari ini seperti itu. Iya, baik Bu Afrida. Jadi tujuan Bu Afrida ini hari ini tuh berarti untuk mencari strategi agar gimana sih supaya nilai sumatifnya itu sama dengan nilai formatifnya gitu ya. Betul sekali Bu, betul. Nah, jadi untuk bagaimana sih caranya supaya sambil meningkatkan mempertahankan suasana pembelajaran yang menyenangkan begitu ya maksudnya ya. Jadi ingin nilai sumatif dan formatifnya itu minimal, kalau misalnya formatifnya 8, sumatifnya juga minimal 8 dong gitu ya. Mungkin seperti itu ya Bu. Betul sekali Bu. Seperti itu. Baik, nah saya mencoba memahami situasi ini. Jadi menurut Bu Afrida, apa sih yang menjadi penyebab nilai sumatif anak itu kok di luar ekspektasi gitu? Padahal mereka itu sangat antusias loh waktu pembelajaran gitu. Apa nih kira-kira? Kurang lebih tuh kayaknya penyebabnya tuh mungkin karena metode game kali ya Bu ya. Metode game yang saya gunakan, mungkin saya pikir tuh game ini membantu mereka untuk belajar, tapi mungkin tidak secara langsung terkait dengan materi ujian. Gitu, seperti itu mungkin Ibu. Tuh, jadi nah kalau misalnya seperti itu berarti apa sih yang sudah Bu Afrida perhatikan gitu selama tentang hasil pembelajaran saat menggunakan game itu? Apa sih yang sudah diperhatikan gitu? Kalau yang saya perhatikan tuh ya, mereka tuh sangat aktif Bu, aktif banget, antusias, kompetisinya bagus gitu kan, karena game gitu kan, suasana kelasnya tuh jadi hidup gitu, jadi seru gitu setiap masuk kelas tuh. Tapi mungkin mereka lebih fokus pada gamenya kali ya Bu ya, daripada memahami materi secara mendalamnya mungkin. Jadi kalau dilihat dari hasil sumatif, apa nih yang belum tercapai? Kalau misalnya dari sumatif itu mereka tampak kesulitan mungkin ya Bu ya. Mereka tuh tampak kesulitan karena konsep-konsep dasar biologi. Karena kan di situ banyak nama-nama spesies biologi tuh yang Latin-Latin yang masih asing ya ngomongnya ya. Iya, jadi masih asing buat siswa ngedengernya seperti itu. Jadi mungkin selama game berlangsung tuh mereka lebih tertarik pada elemen kompetitifnya ya. Jadi waktu pertama saya melakukan game estafet tuh siswa antusias karena kompetitif kepada kelompok lainnya itu Bu, gitu, daripada benar-benar menyerap materi biologinya. Mungkin seperti itu. Jadi menurut Bu Afrida itu yang jadi akar permasalahan dari menurunnya nilai sumatif yang tidak sama dengan hasil formatif, begitu ya? Iya, betul Ibu. Lalu bagaimana sih untuk memahami konsep tersebut kira-kira nih? Apa nih
yang perlu diseimbangkan atau yang perlu ditingkatkan apa nih? Mungkin saya perlu Apa yang perlu diseimbangkan apa nih? antara kegiatan, mungkin kegiatan yang menyenangkan, kegiatan gamenya dengan waktu yang cukup untuk fokus materi. Mungkin diseimbangin lagi. Diseimbangkan lagi ya. Kalau kondisi idealnya yang diharapkan kayak gimana sih? Kalau kondisi ideal mah yang saya harapkan tuh siswa tetap senang dengan pembelajaran yang saya terapkan ini, berbasis game, siswa antusias, kelas hidup gitu. Iya. Tapi dengan pencapaian sumatif yang juga memuaskan, maksimal seperti itu. Iya, di atas KKTP ya tentunya ya. Ya. Jadi itu kondisi yang diharapkan ya Bu Afidah ya. Iya. Kalau misalnya diskalakan nih 1 sampai 10 di rate gitu ya. Kira-kira kondisi siswa yang sekarang ini ada di skala berapa nih? Ada di level berapa kira-kira nih? Kalau diskalakan dari 1 sampai 10 untuk sekarang kondisinya mungkin sekitar 6 atau 7 kali ya Bu. 6 atau 7 ya. Berarti masih ada PR 3 sampai 4 lagi. Iya, betul sekali Bu. Iya. Nah, harapannya sampai level 10 ya Bu ya. Iya, udah pastinya Ya, Bu. udah pasti betul ya. Nah, itu Maksimal, harus maksimal itu. Nah, untuk harapannya kan sampai 10 nih. Nah, untuk mencapai kondisi yang diharapkan supaya ada level 10, ini tantangannya untuk mengisi tantangan ini mau bagaimana sih? Kira-kira apa yang akan direncanakan oleh Bu Afidah? Kalau yang direncanakan oleh saya, mungkin saya tetap menerapkan game ya Bu ya. Setelah melihat antusias siswa yang begitu antusias, begitu senang pada saat menerapkan game saat pembelajaran, jadi saya tetap menerapkan game tersebut di pembelajaran. Dan mungkin saya juga akan menambahkan sesi diskusi kali ya Bu ya. Diskusi, kemudian refleksi serta penguasaan setelah game, penguatan ya. setelah game. Itu sehingga mereka tuh bisa mengevaluasi apa yang sudah dipelajari barusan, jadi nggak fokus ke gamenya saja tapi ke inti materinya itu. Jadi saya juga mungkin bisa memberikan latihan soal yang lebih terkait langsung dengan materi itu. Bagus tuh, menarik. Saya udah bisa membayangkan juga gimana nanti refleksinya, diskusinya, penguatannya bagaimana ya Bu Afidah. Nanti akan seperti apa nih penguatannya kira-kira? Refleksinya, diskusinya, serta penguatannya ini akan berlangsung seperti apa sih? Mungkin setelah setiap game saya akan minta mereka untuk merangkum kali ya Bu ya, merangkum pelajaran pada hari itu yang mereka dapat dan mencoba menjawab beberapa soal terkait materi gitu. Jadi tentang materi itu mungkin anak merangkum, jadi mereka tidak hanya fokus pada gamenya saja, tetapi fokus juga pada pembelajaran. Itu udah bagus tuh. Menurut Bu Afidah, langkah mana sih yang paling memungkinkan untuk segera dilaksanakan gitu? Setelah game itu kira-kira apa nih? Saya rasa saya akan mulai dengan menambahkan sesi refleksi dan memberikan latihan soal setelah game. Udah keren tuh Bu, udah bagus ya. Ibu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Rencana aksinya juga sudah bagus ya, Bu Afidah. Nah, kalau boleh saya memberikan masukan, Ibu kan tadi sudah menyebutkan ya bahwa solusi permasalahan yang Ibu hadapi itu alangkah lebih baiknya kalau misalnya pembelajaran gamenya itu mungkin tidak hanya yang seperti Ibu tadi sebutkan, jadi lebih variatif lagi ya, misalnya menggunakan media interaktif quizzes atau Wordwall. Kalau di Wordwall itu kan banyak ya aplikasinya ya, ada crossword puzzle, ada yang tik-tak seperti itu ya, itu kan banyak ya, mungkin itu bisa menambah anak bisa lebih memahami materi. Cuman memang harus yang difokuskan itu lebih ke materinya, jangan permainannya gitu, dan juga bukan kompetitifnya gitu Bu Afidah. Iya Bu, siap.
Iya. Ya, bener Ibu. Terima kasih masukannya. Saya baru ingat puisi sama word wall ya. Sekarang lagi banyak banget media-media interaktif untuk pembelajaran. Terima kasih banyak Ibu masukannya. Baik, sama-sama Bu Afridah. Nah, jadi langkah pertama yang akan Bu Afridah ambil itu untuk menambah penguatan dan latihan setelah game, rencananya itu kapan? Yang pasti Dimulainya? Yang pasti secepatnya ya Bu Secepatnya ya. Ya, lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Jadi mungkin besok saya akan langsung melakukan rencana tersebut. Terus saya akan lebih cepat lebih baik ya Bu Afridah. Nah, untuk selanjutnya apa nih yang akan diukur untuk langkah efektifnya? Saya akan melihat apakah pemahaman murid terhadap materi itu meningkat atau tidak. Dengan caranya itu pertama melihat hasil latihan ya Bu ya. Melihat hasil latihan, kemudian membandingkan dengan hasil ujian sumatif berikutnya. Mungkin itu mengukurnya. Nah, sepertinya yang hal ini tidak bisa bekerja sendiri dong ya Bu Afridah ya. Kita perlu berkolaborasi. Nah, kira-kira siapa sih yang akan diajak berkolaborasi nih? Sudah pasti peserta didik itu sendiri ya Bu ya, yang pertama. Kemudian mungkin saya akan mengajak kolaborasi dengan rekan sejawat, terutama yang serumpun dengan saya biologi, karena sesama guru mapel biologi itu bisa bermanfaat ketika kita saling berdiskusi mengenai metode pembelajaran yang cocok, menyenangkan bersama rekan sejawat dan efektif juga yang pastinya. Baik Bu Afridah, terima kasih sudah berbagi, sudah berdiskusi. Bu Afridah juga sudah menemukan solusi dari permasalahan. Nanti saya tunggu rencana aksinya. Kita ketemu lagi nanti setelah Bu Afridah melaksanakan rencana aksinya ya. Siap, baik. Terima kasih atas diskusi hari ini Bu dan masukannya juga ya Bu ya. Sharingnya juga. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama Bu Afridah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Nur? Apakah tadi coachingnya lancar? Alhamdulillah, sempat deg-degan Pak tapi lancar. Oke. Apakah yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian diinginkan? Gimana? Yang pasti sih saya sudah melakukan Alur Tirta, sudah ada tujuannya, udah ada identifikasinya, udah ada rencana aksinya, ada tanggung jawabnya ya. Intinya Alur Tirta sudah terlaksana lah gitu, sudah tercapai. Juga sudah ada komunikasi dua arah, interaksi positifnya sudah ada, dan saya sudah menggali permasalahan yang dihadapi oleh Bu Afridah. Luar biasa ya Bu. Apa kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang dilakukan coaching hari ini? Apa itu? Kompetensi yang ingin saya capai, yang pastinya sih ya alur tirtanya sudah berjalan dengan lancar ya. Lalu komunikasi dua arah, Ya. terus sudah ada kehadiran penuh ya Pak ya. Dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Bu Nur atas kesempatannya. Sampai jumpa lagi ya. Baik Assalamualaikum Bapak, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.